We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends, assist you, to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Selamat pagi Pak Dwi Kun Sastro, seorang fotografer yang berada di Jogja. Selamat pagi Pak Toyo. Apa memang di dunia fotografi sudah lama? Sebenarnya ya dihitung lama sudah, karena saya memotret pertama kali SMP kelas 2. Oh. ketika dapat hadiah dari bapak saya kamera kecil itu waktu. Tapi waktu itu kan persoalannya kan harus nabung beli film. Ya, film ya. Ya. Terus berlanjut, ya akhirnya ya sekarang saya menekuni dunia fotografi sampai sekarang. Oke. Dan juga untuk event-event segala Pak? Iya, jadi saya sifatnya freelance ya, mengerjakan apa saja. Jadi termasuk jadi tour guide sambil motret. Jadi saya kadang nyambi jualan paket tour, bonusnya mereka yang ikut tour saya dapat foto gratis dari saya. Oke. Ya fotonya bagus-bagus. Mereka pulang, mereka ikut tour nggak usah bawa kamera, paling kamera HP. Nanti pulang mereka sudah tinggal bawa flashdisk, membawa kenangan. Oke. Kemudian mengerjakan foto-foto ya, bikin profile perusahaan, profile pemerintahan daerah, ya sudah saya lakukan banyak kali Pak. Wow. Pak Sastro, mungkin agak mundur sedikit supaya nggak kepotong. Ya. Sip, begini aja. Ya. Oke. Pak Sastro, saya lihat banyak karya tentang Merapi, Pak. Orang bilang Merapi tak pernah ingkar janji, Pak. Untuk Pak Sastro, Merapi itu apa, Pak? Monggo. Ya, saya mengenal Gunung Merapi sejak kecil ya, karena saya memang asli Jogja. Dari dulu ketika dulu di belakang rumah nenek saya itu kalau pagi bisa melihat Merapi indah dan pemandangannya khas. Kemudian kalau saya juga mengalami ketika tahun 70 Merapi aktif mengeluarkan lahar, kami semua nonton dari belakang rumah nenek. Di laharnya turun yang kemudian itu menjadi musibah yang memutus jalur transportasi antara Jogja dan Magelang ya pada tahun 70. Itu baik jalur kereta api maupun jalur angkutan darat bis. Nah, Merapi sendiri buat saya adalah yang memang sebuah sumber kehidupan. Karena orang Jogja, DIY, terutama orang yang tinggal di daerah Sleman, kemudian orang yang tinggal di daerah Kabupaten Klaten, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Magelang, yang tinggal terutama yang tinggal di seputaran Gunung Merapi, mereka mendapatkan berkah dari Merapi. Banyak sekali berkah yang diterima dari Merapi. Bahkan ketika saya mulai memotret
tanggal 10 Januari yang lalu ketika terjadi erupsi pertama, saya memotretnya keliling. Kemudian lama sekali saya observasi atau saya memotret dari lokasi penambangan pasir. Nah, ketika saya memotret dari tambang pasir, saya menjumpai atau kemudian menginterview sekali sambil memotret, itu ternyata para penambang itu bukan saya bukan orang daerah Merapi, tapi para pendatang jauh. Ada yang berasal dari Pakistan, ada yang berasal dari Ponorogo, kemudian ada yang berasal dari daerah Purwokerto, bahkan saya sempat menjumpai beberapa orang yang ngomongnya dialek Sunda. Jadi ini berkah Merapi ini makin menyebar, tidak hanya untuk orang-orang kita. Kemudian ya kembali ke persoalan Merapi menjadi sumber berkah bagi para petani. Kita semua tahu di sekitar Jogja terutama salak salak itu dihasilkan dari pertanian di lereng selatan dan barat Merapi. Jadi kita salak Jogja yang terkenal dengan dan salak pondok mungkin sangat khas. Kemudian ada lagi salak yang kualitas ekspor namanya salak lumut, itu juga rasanya khas. Itu hanya bisa tumbuh di daerah eh, barat daya Merapi. Nah ini saya menduga bahwa kandungan tanah atau topsoil di daerah itu ditambah, artinya Merapi menambah nutrisi tanah tersebut melalui abu-abu vulkanik, sehingga banyak sekali warga daerah Kecamatan Turi, daerah Kecamatan Sulung yang berbudidaya salak itu salaknya menjadi terkenal dan praktis kesejahteraan hidup mereka meningkat. Terakhir saya beberapa hari yang lalu ngobrol dengan salah seorang petani salak yang kebetulan salaknya itu kualitas ekspor ya, dia tidak pernah jual lokal. Salaknya kualitas ekspor itu kemarin terakhir dia ekspor 120 ton ke Cina. Tapi itu tentu saja tidak dari kebunnya dia sendiri, dia mengumpulkan dari petani-petani yang lain. Nah itu berkah bagi petani ya, artinya petani salak. Kemudian juga ada petani-petani yang lain, ada petani lombok, kemudian kebun sayur mayur. Kemudian berkah bagi orang lain itu juga di samping para penambang pasir, para petani, juga terutama orang-orang yang membutuhkan material bangunan, terutama batu dan pasir praktis itu. Makanya di seputaran Gunung Merapi itu tambang pasir dan tambang batunya kan tidak pernah berhenti. Kebetulan Merapi ini termasuk salah satu gunung berapi yang paling aktif di dunia. Nah, hampir setiap saat mengeluarkan lava atau erupsi skala kecil, dan itu adalah suplai dari Merapi ke penduduk, artinya kepada kita. Jadi luncuran-luncuran lava pijar yang kemudian ketika di bawah menjadi dingin, kemudian menjadi pasir, menjadi batu-batu yang ditambang oleh warga. Kemudian untuk batu-batu yang kualitasnya bagus digunakan sebagai oleh para seniman patung, terutama dipakai untuk membuat karya-karya seni yang berbahan dari batu andesit di Merapi. Kemudian untuk dunia turisme kita semua tahu di Jogja itu sekitar Jogja Utara daerah Kaliurang itu turisme wisata Merapi itu sangat digemari. Di sana ada salah satu yang sekarang ini terkenal adalah Lavatur. Lavatur itu naik jeep menyusuri jalur-jalur lahar yang ketika terjadi erupsi tahun 2010. Nah itu sampai sekarang wisata jeep menyusuri jalur
masih favorit. Mungkin semasa pandemi ini peminatnya agak turun karena memang telah ditutup karena kasus pandemi COVID. Kemudian tidak hanya berkah Merapi tidak hanya dirasakan juga bagi para petani, tapi juga bagi peternak. Di seputaran Merapi itu banyak sekali ternak warga yang beternak sapi perah, sapi daging, tempatnya dingin, ya. Jadi kemudian peternakannya menjadi bagus, susu dari Boyolali, ya, di lereng timur Merapi itu terkenal karena di sana ada peternakan di beberapa desa itu warganya berbudaya peternak sapi perah. Kemudian di lereng selatan di daerah Cangkringan juga warganya warga desa-desa di sekitar Kaliadem, Sungai itu juga peternak sapi perah dan kebetulan juga saya saya mengenal hampir semua peternaknya termasuk mereka membuat semacam apa ya kayak semacam usaha kayak PT gitu ya. Susunya itu dipakai untuk mensuplai pabrik-pabrik. Berarti kualitasnya bagus. Bagi warga Jogja sendiri secara umum Jogja itu Merapi. Nah, yang menarik Merapi selalu dikaitkan dengan Keraton Yogyakarta dan Laut Selatan. Ya, ini ada satu garis simetris yang dari dulu dipercaya ada ikatan antara kekuatan Gunung Merapi, kekuatan Keraton Yogyakarta dan kekuatan Prabu Kidul atau Pantai Selatan. Jadi garis imajiner ini dipercaya oleh masyarakat Jogja, oleh warga Jogja menjadi garis yang tak terpisahkan. Jadi pusat di atas adalah Merapi, tengah Jogja, dan di selatan adalah Pantai Selatan. Keraton Kidul biasanya kita menyebutnya. Nah, tentang garis imajiner ini sendiri beberapa waktu yang lalu warga Jogja sempat mengusulkan kepada UNESCO jadi salah satu warisan budaya. Cuman sampai detik ini belum ada jawaban resmi dari permohonan garis imajiner 3 ini. Nah, itu tentang Merapi. Jadi tak seorang pun di Jogja atau di Jawa Tengah atau bahkan di seluruh Indonesia tidak mengenal Merapi. Saya juga punya pengalaman menarik tentang Merapi ketika mendokumentasikan Merapi. Mulai dari beberapa tahun yang lalu, ketika saya mendampingi beberapa videografer dari luar negeri, ya, mereka sebenarnya para vulkanolog ya, yang pemerhati gunung Merapi. Jadi ada satu, maaf saya tidak akan sebutkan namanya, tapi dia seorang vulkanolog terkenal. Dia dari Swedia, yang dua kali saya dampingi dari ketika ingin mendokumentasikan Merapi jadi 2006 dan 2007. Ketika ingin mendokumentasikan itu, menurut dia faktor kesulitannya tinggi, artinya tidak bisa memvideokan kubah atau puncaknya seperti ketika dia memvideokan gunung-gunung berapi lainnya. Teman yang dari Swedia itu dia itu sudah keliling, saya sudah dampingi juga dia ke beberapa gunung dan memang mudah, tapi ketika sampai di Merapi ternyata tidak mudah. Ini Merapi itu sangat sering puncaknya tertutup oleh kabut. Jadi, bahkan akhir-akhir ini ketika dinyatakan siaga pada Merapi itu puncaknya itu selalu tertutup oleh awan lentikular, awan yang bentuknya khas sekali itu. Nah, ini bagi para
videografer atau fotografer seperti saya butuh kesabaran yang tinggi untuk memotret puncak, terutama pada saat erupsi. Jadi bagi saya Merapi memang sebuah fenomena alam yang sebuah gunung berapi yang sangat unik, sangat misterius, dan boleh dipercaya, boleh tidak juga selama saya mulai dari mulai bulan Januari ketika saya memotret Merapi, ketika saya berpindah-pindah titik memotret, itu juga saya mengalami eh, saya mengalami dua kali hal yang sifatnya mistis. Yang pertama itu ketika tanggal 27 Januari, saya memotret dari satu titik yang sebelumnya belum pernah saya catat. Dan itu saya tidak tahu kalau tempat itu ternyata angker. Ya, saya malam-malam ke sana sendiri. Setelah parkir sepeda motor, saya naik agak agak tinggi. Ya, ketika saya lagi menurunkan tas gedung yang di kamera, lalu ketika saya coba mulai memasang tripod, tiba-tiba di samping saya ada berdiri seorang laki-laki pakai jawab. Dia memandang saya lalu dengan DM. Begitu. Saya nggak siap melihat. Mas saya lalu saya batin pulau Bah, pulau Tempiti, namun pati. Nah, ketika saya membenahi report, saya putuskan saat itu juga saya harus pindah tempat. Kemudian ketika saya berdiri, orangnya sudah nggak ada. Ya, orangnya sudah nggak ada. Kemudian saya pindah tempat. Nah, paginya itu terjadi erupsi besar. Dan tempat yang saya berdiri malam itu ketika saya ditemui, itu sangat kemungkinan bisa kena. Ya, artinya kena awan panasnya. Nah, untung saya dengan pengalaman seperti itu saya diingat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, beberapa minggu kemudian ketika saya memotret dari tanggul dam yang di bawah itu ada kubangan air, karena itu sungai yang dikeruk pasirnya oleh para penambang. Dia menjadi macam kolam raksasa. Nah, saya memotret dari titik itu karena saya ingin mendapatkan foto Merapi ketika erupsi ada refleksinya di air. Nah, hari pertama saya tongkrongi di situ belum berhasil karena Merapi tertutup awan pekat, erupsinya nggak kelihatan. Saya nggak berhasil memotret. Kemudian hari kedua ketika saya di situ lagi juga belum berhasil karena turun kabutnya tidak hanya menutupi lereng Merapi tetapi juga ada di sekitar saya. Jadi suasananya kayak mistis sekali gitu. Lalu kemudian hari ketiga baru saya ke situ lagi. Pokoknya saya harus dapat fotonya. Nah, ketika suasana memang saat itu agak cerah. Kemudian setelah jam 12 malam cerah. Nah, ketika terjadi guguran atau erupsi, saya berhasil memotret beberapa kali erupsi Merapi dengan refleksi di airnya itu. Tidak beberapa lama terdengar orang menangis. Tapi suaranya kok saya cari-cari di sekitar saya kok nggak ada. Saya kemudian konsentrasi gitu, ternyata suaranya dari dalam air. Ya, dari dalam air. Waduh, apa ini? Nggak mungkin orang dari dalam air bisa menangis karena bukan ikan. Nah, akhirnya saya pindah. Nah, itu sudah jam 2 pagi. Saya pindah ke tempat yang agak ramai. Saya pindah di sektor jalur terakhir yang juga ada sebuah gedung. Nah, kemudian
ketika turun ke desa, saya ngobrol sama warga desa, saya ceritakan, "Pak, tadi malam saya ketika muda di kampung itu, saya mendengar ada orang nangis." Itu pakai bahasa Jawa. Kemudian orang yang saya tanya itu kebetulan seperti saya, namanya Mbah Tarno, ya penduduk kita Dusun Kaliurang itu ya. Tapi Mbah Tarno itu cerita, "Oh, ono iki biyen anu ono korban tertimpa tebing. Jadi wongnya ora iso slamet orang mati. Itu bapak sama anak. Jadi kowe turun-turun wong ngono kuwi ya mungkin kepengin njaluk tulung kowe piye carane. Ini warga kene iki nek sore merono wae ora wani." Jadi warga desa sendiri kalau sudah sore, sudah matahari tenggelam, ke tempat itu aja nggak jadi. Pak, Akhirnya ya, itu itu pengalaman saya tentang Merapi. Tapi sepertinya Merapi itu sangat luar biasa. Makanya saya sangat antusias untuk mendokumentasikan erupsi yang kali ini. Karena saya ingin pertama tidak hanya data yang ingin saya dapatkan data foto, tetapi dari ngobrol dengan beberapa teman-teman yang ada di UGM, ada beberapa data itu yang bisa dipelajari berdasarkan ilmu kerja. Saya sendiri tidak paham itu, tapi teman-teman karena mereka pakar-pakar dari UGM ya, saya manut aja, saya sediakan data buat mereka. Ini kepentingannya untuk mitigasi. Begitu Pak Andre. Pak Sastro, 2010 itu saya di Semarang dan pada waktu itu Merapi meletus, Magelang, lalu perjalanan ke Jogja sampai perjalanan Ambarawa itu sepi sekali. Ya. Apa nggak deg-degan, Pak? Walaupun Merapi itu berkah, tapi untuk warga sekitar itu apa nggak deg-degan ya? Meletus itu. Jadi ini yang terjadi sekarang ini adalah baru erupsi biasa lelehan. Jadi memang sempat beberapa warga di lereng Merapi itu diungsikan. Warga tidak sedikit yang wilayah tinggi, penduduk Dusun Turbo itu juga diungsikan ke bawah. Bahkan untuk sekarang ini warga Dusun Turbo itu kalau sore mereka pagi, jadi diungsikannya itu hanya kalau malam. Jadi ketika mereka pagi, mereka kembali ke rumah, dikembalikan ke rumah masih beraktivitas dengan petani, peternak. Tapi ketika sore mereka turun ke barak penampungan. Ini supaya tidak terjadi lagi peristiwa yang Turbo. Terus terang Turbo pada tahun 94 itu ketika erupsi tahun September 94 itu menjadi dusun yang paling banyak korbannya. Padahal itu erupsinya pagi hari. Saya masih ingat ketika erupsi sekitar jam 9 pagi itu Turbo itu sedang ada hajatan pernikahan. Tahu sendiri kan Pak, kalau di desa itu hajatan pernikahan kita itu kan meriah. Meriahnya darah desa. Pada gotong royong dapur itu masak, mungkin warga lain ya ada yang ya tahu sendiri, ada yang martir, ada yang menghibur. Tiba-tiba mereka semua harus menjadi korban apa namanya awan panas atau di sini kita mengenalnya pedes geber. Ya. Kalau saya pernah ngobrol sama Mbak Rono dulu, kebetulan saya pernah membantu Mbak Rono beberapa tahun yang lalu ketika Mbak Rono menulis buku tentang gunung berapi. Ketika saya nanya ke Mbak Rono tentang awan panas, Mbak Rono mengatakan awan panas itu suhunya minimal 200 derajat. Nah, kita ini manusia, kena air mendidih yang nggak sampai 100 derajat saja sudah luka bakar seperti itu. Nah, kalau
kita kena awan panas 200 derajat, badan kita itu langsung kering. Padahal 70% tubuh kita ini kan dari air, ya matinya masih kering. Gitu. Nah itu yang sampai sekarang saya masih ingat. Makanya itu hal yang paling saya khawatirkan, saya takutkan eh, tentang erupsi yang kali ini. Walaupun erupsinya tidak terkesan eksplosif, gitu ya. Walaupun luncuran-luncuran lava pijar, tetapi kayak tadi malam. Kebetulan tadi malam itu kemarin itu saya berangkat agak sore karena saya berangkat ke lokasi tempat pemotretan itu agak sore karena saya punya feeling ini malam ini bulan purnama, bulan seperti ini. Nah, saya di TNI kalau bulan purnama itu kan biasanya luncuran erupsinya besar karena beberapa hari sebelumnya Merapi itu rapat, tubuhnya tertutup lentikular, asap awan lentikular itu rapat, nggak bisa ada luncuran, nggak bisa dilihat. Nah tadi malam kebetulan memang cuacanya sangat cerah. Mulai dari jam 7 malam sampai tadi pagi jam sekitar jam setengah 5 itu erupsinya tidak berhenti. Ya kadang kecil, kadang besar, tapi yang besar tadi malam itu cukup banyak, cukup sering maksud saya. Sekitar jam 8, kemudian jam 9, setengah 10, kemudian jam setengah 11, kemudian setengah 1, kemudian jam setengah 2. Nah puncaknya yang tadi pagi itu setengah 5. Setengah 5 itu erupsinya luar biasa. Nah padahal saya memotretnya dari lokasi tambang pasir ya. Di atas saya tempat saya masih memotret dari jarak yang aman karena saya pakai tele ya. Nah, tapi di depan saya itu banyak sekali orang-orang bekerja nambang pasir. Nah, mungkin saya bisa perlihatkan fotonya Pak, kalau Bapak. Oke. Fotonya kan tidak saya up. Nah ini. Wow. Ini yang erupsi tadi pagi setengah 5. Itu kan 452, Bapak bisa dilihat, bisa nyari foto ini ada fotonya 452 ini. Nah ini depan saya ini sudah ada aktivitas nambang. Sementara erupsinya besar sekali di sini. Ini kalau sampai terjadi arah anginnya berubah ke arah saya berdiri, tak seorang pun bisa lolos karena awan panas itu tidak hanya awan panasnya saja dengan temperatur tinggi, tetapi saya masih ingat penjelasan yang Mbak Rono, tidak hanya awan panas tapi juga gas beracun. Padahal gas beracun sendiri itu tidak berbau dan tidak berwarna. Ini yang gas beracun itu yang istilahnya yang membunuh lebih dulu karena kecepatannya lebih dulu daripada awan panas. Nah ini aktivitasnya sudah. Jadi aktivitas penambangan di lereng Merapi bagian barat ini kan cukup. Mereka jam 2 malam sudah mulai menambang. Nah itu Pak ada yang ini kebetulan yang terlibat jam ini jaraknya dengan lokasi sini mungkin kalau saya hitung dari kecepatan luncuran mungkin nggak sampai 2 menit. Nggak sampai 2 menit. Tapi saya berdirinya masih jauh ya karena saya akan pakai tele 300 mili. Jadi itu Pak. Ya. Wow, luar biasa Pak fotonya. Itu jam 5 sudah ada matahari terbit berarti? Oh belum, jam 5 belum. Kok bisa terang sekali? Terangnya karena lampu-lampu terbit itu Pak. Oh, yang langitnya kan terang Pak? Ya, apa namanya? Mataharinya kebetulan dari sisi kanan ya Pak. Nah, mataharinya dari sisi kanan sini. Kalau yang ini lampu-lampu dari truk pengangkut. Ya, truk. Ini kan kebetulan saya motretnya menghadap ke timur. Jadi kan matahari terbit dari timur. Jadi di belakang gunung memang terdapat. Gitu Pak. Ya. Jadi itu tentang Merapi. Kalau tadi Pak Hartoyo tanya Merapi tak pernah ingkar janji. Ya, sebenarnya
gojekan itu berawal dari ketika kita ingatan dulu ada film Merpati Tak Pernah Ingkar Janji, Iya. Paramita Besari. Nah, kemudian di Jogja diplesetke menjadi Merapi Tak Merapi. Pernah Ingkar Janji. Ya, kan. Tapi membawa makna tak pernah ingkar janji karena setiap hari, ya setiap saat Merapi itu erupsi dan itu membawa berkah bagi banyak orang yang direct secara langsung memang para penambang. Mereka merasakan langsung. Kalau petani itu kan ya abu vulkaniknya memang tidak mereka rasakan, tetapi dari tanamannya mereka bisa rasakan. Iya, iya. Nah, begitu tentang Merapi, Pak. Bisa dimatikan, Pak. Oh ya. Ya, oke. Beberapa waktu lalu, Pak Sastro mengabadikan lelehan lahar, Pak. Letusan Merapi. Apa yang Bapak rasakan on the spot waktu sang Merapi memuntahkan lahar itu, Pak? Ya, ketika saya memotret pertama kali erupsi sekitar tanggal 6, antara 6 sampai tanggal 10 itu, saya memotret erupsi itu masih was-was, masih takut. Karena pada saat itu tidak seperti ketika saya memotret tahun 2010. Kalau memotret pada saat tahun 2010 itu kan jelas jadi sangat jauh aja kita. Karena itu kan letusannya dahsyat tinggi sekali. Jadi bahkan saya pernah memotret Merapi pada saat erupsi 2010 itu dari Solo. Dari Solo kelihatan bagus maksudnya dari Tawangmangu, dari lereng Tawangmangu. Nah, kalau yang kemarin ini karena sifatnya lelehan, saya mau nggak mau harus mendekat. Artinya saya sesuaikan dengan jarak dengan focal length-nya lensa-lensa yang saya miliki. Tetapi saya juga ketika saya melihat luncuran pertama kali memang dada saya berdebar, saya takut, saya masih ingat itu. Nah, kebetulan pada saat saya memotret pertama kali dari pos pengamatan Merapi di Dusun Kaliurang Dusun Kaliurang Kidul di wilayah Sumbung. Jadi ini bukan Kaliurang yang wilayah DIY, tetapi Kaliurang yang wilayah Gelang dan ada. Nah, ketika saya memotret dari pos dari lantai paling tinggi, lantai 4, itu memang dada saya berdebar, saya takut. Di tempat itu saya takut karena apa? Takutnya kalau pada saat itu memang ada luncuran besar dan gumpalan awan panasnya tebal sekali. Yang saya takutkan nek melayu ke arah saya gitu. Wah, saya pasti nggak selamat. Wong saya berdiri di pos pengamatan itu aja sudah takutnya minta ampun. Deg-degan pasti. Saat itu saya merasakan deg-degan. Nah, 2 hari itu saya memotret dari situ. Rasa takut saya belum hilang. Akhirnya muncul persoalan ketika hari-hari berikutnya itu Merapi ketika saya potret dari situ tertutup kabut. Pertama tertutup kabut, yang kedua kemudian ada polusi cahaya dari beberapa lampu-lampu di tambang. Mau nggak mau saya harus mendekat. Saya memotret dari jarak aman, tapi tidak terganggu oleh polusi cahaya. Akhirnya saya memang harus naik ke lokasi tambang. Yang lampunya harus ada di belakang saya. Supaya saya dapat gambaran Merapi tidak terkontaminasi oleh polusi cahaya. Tapi kadangkala itu pun saya masih mengalami gangguan kabut. Ketika kabut tipis, kalau kabutnya tipis itu justru buat saya, wah ini juga repot. Tapi kalau kabutnya tebal sekalian, karuan sekalian, gunungnya nggak kelihatan. Kalau tipis, wah itu buat saya menjengkelkan. Tapi oke. Lama-kelamaan saya terbiasa melihat luncuran. Nah, kemudian beberapa teman-teman mengingatkan saya, ojo kebablasan gue ya. Maksudnya ojo sampai lali yuk mendekat
Nah, ya tadi itu salah satu misterinya Merapi. Itu yuk ibaratnya kepedet bareng Merapi, moro-moro nyedak malah bunuh diri. Karena kebetulan di beberapa desa itu ada cerita beberapa warga desa yang sempat hilang di titik Merapi ketika mereka pergi cari rumput. Banyak cerita itu. Mereka pulang-pulang sudah beberapa bulan kemudian. Ketika ditanya, "Kowe nang ndi?" "Aku digawa timbal Mbah Kono di Merapi." Nah, beberapa teman-teman saya yang senior itu juga penilaian saya waktu nanti proses. Makanya saya tetap waspada, jaga diri. Nah, sebagai tambahan ketika di lokasi tempat saya memotret itu, dulunya itu eh, ada beberapa desa yang hilang karena tertimbun erupsi tahun 61. Jadi ada sekitar 8 atau 9 desa. Yang selamat itu mereka ditransmigrasikan. Cuma beberapa, tapi yang nggak selamat ya terkubur. Bahkan eh, saya kemarin juga sempat menemukan satu makam yang itu korban erupsi. Yang ketika saya tanyakan ke warga desa itu mereka adalah warga desa Berubuan. Ya. Ada satu desa yang mepet Merapi itu namanya Berubuan. Nah, saya menemukan ketika saya berusuhan di sekitar alas itu, saya menemukan kuburannya. Cuma tidak tahu siapa yang dikubur, tapi yang saya itu warga korban erupsi tahun 61. Nah itu Wah, itu arti. Pak Sastro menganggap sunrise dan sunset adalah lukisan yang paling indah untuk diabadikan dan juga yang diberikan kepada kita. Apa yang asik dalam mengamati lukisan tersebut, Pak? Kemisteriusannya atau estetikanya yang selalu berubah? Silakan. Saya sunset dan sunrise itu hal yang bagi saya adalah misterius tapi penuh estetika. Ya. Saya menyukai membuat sunrise dan sunset itu bagi saya pribadi. Kalau saya bangun pagi kemudian saya pergi ke satu tempat untuk membuat sunrise itu membuat sunrise itu adalah energi bangun pagi, semangat untuk bangun pagi. Artinya itu menjadi motivasi pribadi. Ojo kalah. Jadi kalau kita sampai di suatu tempat kemudian mataharinya sudah kelihatan sedikit aja, gagal. Jadi kalau saya pergi rencana mau melihat sunrise di puncak Suroloyo di pegunungan di sebelah barat Jogja. Nah, paling tidak jam 3 saya sudah harus sampai jam 4. Itu persiapan, kemudian ketika pre-sunrise ya, ketika merekah merah pelan-pelan, kemudian itu suatu suatu lukisan alam ya, suatu kebesaran Tuhan kita. Kemudian muncul sinar terang, setelah mataharinya naik, kemudian lembah-lembah itu ada kontras di antara pepohonan, antara sinar matahari dengan embun-embun yang ada di sana itu pemandangan yang luar biasa dan itu estetika yang sangat tinggi, pemandangan dengan nilai seni yang sangat tinggi. Sama halnya dengan sunset. Sunset dimanapun itu kalau cuacanya bagus menyenangkan. Cuman kalau di Jawa, terutama di Jogja ini kalau ingin mendapatkan sunset agak sulit ya karena kadangkala waktunya awannya pekat. Nah, memotret sunset dan sunrise yang menyenangkan itu kalau saya pas lagi kepergian ke Indonesia Timur. Wah, itu di sana surganya untuk memotret sunrise maupun sunset. Langit selalu biru, tidak ada awan gitu ya. Jadi
Flores, di Timor, di Sumba, di Maluku, di Sulawesi, ya pengalaman saya ke tempat-tempat tersebut, dan selalu saya sempatkan untuk santai dan itu sangat indah. Jadi, kemudian untuk sunset, sunset itu sendiri juga yang sering kali memukau saya adalah after sunset. Jadi setelah mataharinya tenggelam di balik kemudian langit dengan terpapar sinar matahari itu mungkin warnanya menjadi sangat warna-warni. After sunset itu seringkali sungguh sangat mengagumkan. Dan itu kembali sebuah karya seni dengan estetika yang sangat tinggi yang kita nggak bisa menandingi, kita hanya bisa menikmati. Ya. Kita nggak bisa apa-apa kecuali hanya menikmati. Dan saya menikmati dengan cara menyetop pemandangan itu. Saya stop dengan kamera. Artinya itu kan karena mataharinya bergerak terus jalan. Akhirnya kan gelap. Saya stop. Saya tangkap momen itu dengan kamera dan menjadi sebuah pemandangan yang indah dan bisa dikenang. Oh, ini di sini sunset di sini, ini sunrise di sini. Nah, sunrise dan sunset itu juga sebagai penanda buat saya. Jadi mengawali hari baru, apapun awalannya, itu hari itu tetap harus berjalan. Kadangkala sunrise-nya nggak bagus, tapi kadangkala juga tidak jarang sunset-nya yang indah. Makanya ketika saya mengawali pekerjaan, kok wong ini ya, pokoknya dilakoni sih. Muga-muga kok punya HP. Nah itu juga itu yang menimbulkan optimisme. Jadi mulai dengan pegan nggak bagus dan kurang mood, tapi ketika lama-lama tetap kudu tak jalani, kudu tak rampunge, begitu orang ternyata kok itu sama. Tapi kalau kita menikmati sunrise, wah aduh, ya toh, nggak begitu bagus, mungkin bahkan gerimis. Tapi ketika mulai naik matahari naik, kemudian cuacanya menjadi sangat cerah, kemudian sore menjadi cerah juga, kemudian sunsetnya menjadi cerah juga. Nah itu seperti itu menjadi spirit saya yang artinya kudu menunggui, urip yo kudu menunggui. Kowe ngawali pegan-pegan, ya engko belum tentu hasil apik. Nah kadang-kala aja kita mengharapkan sunset juga. Nah itulah dinamika kehidupan. Hidup itu dinamis. Tapi persoalan sunset sama sunrise itu memang kalau buat saya itu menjadi diri. Bahkan kalau saya lihat di Instagram itu sampai ada orang yang memproklamirkan diri menjadi seorang sunset hunter, ya sunrise hunter. Ya. Saya mempercayai mereka punya spiritualitas itu bahwa hal indah itu harus di nek nang kene cuacane elek, aku kudu nang daerah kono sing ora mendung. Makanya dia menjadi seorang hunter, hunter untuk pemandangan yang indah di saat sunset maupun sunset. Saya memahaminya begitu, Pak saya. Bapak sudah keliling beberapa kota, desa, belukar. Pak Sastro sudah kunjungi semuanya itu. Tempat yang paling favorit di mana, Pak? Dan mengapa? Saya menyukai, jadi saya sudah kemana-mana. Kalimantan sudah, Sumatera sudah, Sulawesi sudah, ya, Maluku sudah, Papua sudah, NTT, NTB, ya pokoknya hampir semua pulau. Yang favorit buat saya adalah Indonesia Timur. Kalau saya bandingkan dengan Indonesia Barat,
Sumatera terutama. Saya kurang begitu suka traveling ke Sumatera karena trauma. Saya pernah tinggal, ya saya nggak nyalakan juga, tapi itu cukup buat kapok. Tapi kalau ke Indonesia Timur, eee, banyak hal yang bisa saya pelajari. Gitu. Dulu ketika saya belum pernah menginjakkan kaki ke Pulau Flores dan saya mendengarkan cerita dari teman-teman yang sudah ke sana, bahwa orang-orang Flores itu sangar-sangar, gitu. Iya, ada teman saya yang cukup akrab sama saya dulu, dia akan kebetulan dia seorang aktivis ya, yang aktivis, pertanian pada saat itu dan dia sering diundang ke mana-mana menjadi narasumber. Dia kalau cerita itu wah, ya itu tadi, kesannya itu nakut-nakutin, tapi sayang teman saya juga. Nah, itu sempat saya termakan ya, pernah Flores. Jadi sebelum saya ke Flores pertama kali saya takut, ampun uangnya tidak. Nah, ketika sampai sana ternyata semua itu nggak benar ceritanya tentang teman saya itu, tentang orang Flores itu. Wah, aku cuma batin, wah sontoloyo gitu. Nah, kebetulan, eee, saya masuk Flores pertama kali itu sekitar tahun 2000. Tahun 2000 itu pada waktu itu saya dimintain tolong, eee, mendokumentasi sebuah proyek sekaligus bantu nyupir. Nah, ini kan aneh loh. Jadi sejak saat itu saya sering dijuluki foto driver. Jadi begini ceritanya, eee, tahun sekitar 2000, saya lupa 2002, 2002 itu Universitas Sanata Dharma ada proyek di Indonesia Timur, terutama di timurnya, yang pertama pertanian. Nah, itu teman saya yang pertama ke sana itu, yang teman saya tadi yang saya ceritakan itu pertama ke sana. Beberapa bulan kemudian saya juga ke sana untuk menyaksikan. Nah, eee, kemudian, sampai di sana saya begitu terperangah. Karena apa? Ketika saya ke Atambua ya waktu itu, ke daerah Laktikus namanya, ke daerah Laktikus itu di perbatasan antara, Timor Leste dengan Indonesia. Saya dari Jogja, nyopir, bawa mobil penuh peralatan karena kan, waktu itu Universitas Sanata Dharma ingin membuat bakti sosial di sana, membuat kincir angin pembangkit listrik, kemudian ingin membuat drum, pompa air di drum yang dipakai untuk mengairi. Karena tipikal desa-desa di timur itu, desanya selalu di atas bukit, sementara sumber airnya di bawah. Sementara peralatan nggak ada, jadi kita bawa dari Jawa itu. Saya nyopir 2 minggu dari Jogja sampai lokasi. 2 minggu saya nyopir single. Sampai di lokasi saya mendokumentasikan mereka yang bekerja. Jadi yang bekerja itu adalah para dosen-dosen dosen-dosen elektronik Sanata Dharma, kemudian dosen SIN, kemudian beberapa relawan, kemudian mahasiswa. Nah, saya sebagai dokumentator itu. Dan ternyata orang-orang di sana itu sepanjang perjalanan saya dari mulai menginjakkan Labuan Bajo, Pulau Flores sampai ke Pulau Timur. Gambaran saya tentang orang-orang NTT yang bengis-bengis seperti cerita teman saya itu nggak ada, sama sekali nggak terwujud sama sekali. Orangnya ramah semua, ramah. Dan saya merasakan kebaikan mereka. Nah, itu. Hal yang sama juga saya alami ketika saya ke Kalimantan. Ketika saya ada pekerjaan modal di Kalimantan di pedalaman, mendokumentasikan beberapa kegiatan orang-orang Dayak.
di Kalimantan Timur, di Kabupaten Kutai Timur, di daerah WHA. Itu juga teman-teman itu sudah masih nakut-nakuti. Gue nek macam-macam karo wong Dayak, anumu bisa hilang, bisa nggak pulang. Ya saya ke sana cuma motret ya nggak apa-apa, wong ternyata memang orang sana itu baik, baik. Jadi itu yang membuat saya juga menjadi semakin optimis. Sama halnya ketika saya ke Sulawesi, Sulawesi saya mengalami kebaikan-kebaikan dari mereka, orang-orang yang saya temui di jalan, yang kita pernah juga waktu ke Sumbawa, ke Sumba. Terakhir saya sebelum pandemi itu ke Sumba. Sumba itu juga mendokumentasikan sebuah kegiatan yang sifatnya sepele. Ngajari anak-anak sekolah itu cuci tangan sebelum makan, gosok gigi, kemudian mandi. Itu sebuah LSM di Jogja, LSM berbasis Jogja. Saya untuk mendokumentasikan, membuat foto dan video. Mereka sana, orang sana itu juga ternyata ya ramah-ramah gitu loh. Nah, yang mengesankan saya selama belusuan banyak sekali Pak, pengalaman batin terutama. Saya mendapatkan banyak pengalaman batin tentang kebaikan-kebaikan orang-orang yang saya temui yang belum pernah saya kenal sebelumnya. Baik itu di Sumatera, baik itu di Kalimantan, di Bali, ya di semua tempat yang saya kunjungi. Ini yang menurut saya menjadi modal pengangkat bahwa supaya orang selalu berpikir positif bahwa semua orang itu baik, orang-orang kita baik. Saya mengalami sendiri betapa ya seperti contoh ketika saya perjalanan darat dari Jogja sampai Atambua sampai Kudus, nyetir sendiri membawa peralatan, gitu. Kemudian jalan mengalami beberapa kendala, ya, mengalami jalan yang jelek sehingga filternya oli tersangkut batu sehingga polinya habis, dan itu di tempat yang jauh sekali dari penduduk, jauh dari kota. Ada orang yang berbaik hati. Kemudian ketika saya sakit di jalanan juga banyak orang yang mengulurkan pertolongan. Nah itu yang saya percaya bahwa orang-orang kita itu orang-orang Indonesia pada dasarnya orang yang sama kita. Jadi, kemudian hal yang lain itu budayanya di negeri kita ini bagus itu memang unik, tapi itu justru kan melengkapi, berkaya budaya Sumatera, budaya orang Minahasa, budaya orang Toraja, orang Bugis, orang Sasak di Lombok dan Sumbawa, dan orang Sumba sendiri dengan keyakinan mereka Marapu, ya, agama mereka, dan orang Jawa Flores sendiri, orang Jawa Timur, orang Papua sendiri, Maluku. Mereka yang saya temui semuanya baik. Makanya kan saya senang kalau bisa dapat kesempatan traveling lagi, kerja mendokumentasikan kegiatan mereka. Saya senang. Bahkan sampai sekarang beberapa itu menjadi saudara sama saya. Saya punya pengalaman ketika ketika ke Kudus membantu mendokumentasikan proyek kincir angin di sana sambil mendokumentasikan foto sama video cukup lama di sana. Kemudian setelah itu pulangnya saya dititipi anak-anak sana yang mau sekolahkan. Ada 10 orang.
ada 10 orang, lalu akhirnya saya juga dengan teman-teman, dengan beberapa dosen juga kita hand in hand. Jadi anak-anak dari Pulau Timur yang mau dikuliahkan di Jogja itu, yang mereka lulus SMA mau dikuliahkan di Jogja itu jangan gambarannya jangan sama seperti anak-anak di Pulau Jawa yang lulus umur 17, umur bawah, enggak. Mereka lulus SMA ada yang umurnya 26 tahun, ya, ada yang 30 tahun, ada yang 24 tahun. Saya ingat yang paling muda dibawa ke Jogja 10 orang anak itu, paling muda itu 21 tahun. Mereka baru lulus SMA. Kita dikuliahkan Janaka Dharma pada waktu itu. Nah, timbul masalah karena mereka selama di Pulau Timur, di tempat asal usulnya, mereka tidak pernah mengenal komputer. Jadi ketika sampai di Jogja, sebuah orang anak ini, kita kursus. Saya dengan teman-teman secara simultan bergantian ngajari, mulai buka laptop. Jadi kebetulan kan kita dapat bantuan dari teman-teman laptop bekas cukup banyak. Jadi 10 itu bisa satu orang. Mulai dari membuka laptop, kemudian hidupkan, kemudian ngajari ngetik Word. Ya. Itu yang cukup lama ngetik di format Word itu. Ya. Itu belum bicara tentang Excel, belum bicara PowerPoint, belum bicara yang lain. Pokoknya ngetik dulu supaya mereka nanti kalau kuliah tugasnya ngetik, membuat makalah masih paling tidak mereka bisa menggunakan Word. Nah itu sambil kuliah saya dengan teman-teman itu mendampingi mereka sampai pada akhirnya satu semester itu mereka sudah bisa ngetik. Nah puji Tuhan jadi 10 anak itu yang dibawa ke Jogja itu sudah selesai dan mereka kembali ke Timor terus berprofesi di bidang studinya masing-masing. Ya. Memang ada yang kuliahnya lancar, ada yang tidak karena karena faktor usia tidak sama. Pertama faktor usia, yang kedua faktor intelijen. Ada satu anak yang dari abang buah sana yang ketika dibawa ke Jogja itu umurnya sudah 26 tahun, lulus SMA, kemudian dikuliahkan di pendidikan fisika. Wah, setengah mati. Nah, tapi ya akhirnya kan dia diberi dispensasi oleh pihak rektorat supaya ono wong Timor iki sing berpendidikan apik bisa mulih sono. Ya 7 tahun selesai akhirnya. Ada satu lagi yang perempuan yang dikuliahkan di sastra Inggris. Yang sebelumnya juga nggak pernah kenal. Tapi dia juga luar biasa semangatnya menyelesaikan studinya sastra Inggris. Dan akhirnya selesai juga. Kalau yang lainnya relatif cukup bisa ya karena ada yang pendidikan bahasa Indonesia, ada yang sejarah, ada yang PGSD, pendidikan guru sekolah dasar, ya ada yang khusus pendidikan guru agama Katolik. Nah, itu yang pengalaman batin saya ya. Mendampingi mereka, bertemu orang-orang yang tidak saya kenal dan orang-orang mahkamah yang sampai sekarang mereka itu jadi saudara. Jadi kalau sekarang ini saya pas kemana-mana nggak khawatir. Aku nang kono nggak kenalan. Apa yang orang aku nggak bakal kelaparan di sana. Dan itu memang sudah terbukti. Jadi kalau saya pergi kemana-mana, ya kontak akses banyak. Ya karena sebelumnya nggak pernah dikenal. Karena kita menjaga hubungan baik ya, bisa jadi seperti saudara. Bahkan ada satu teman baik saya di Flores itu juga yang nitip ke anaknya ketika kuliah di Jogja loro-loro gitu. Cuman mereka kakak beradik kuliah di Jogja. Cuman yang kakaknya itu rada nakal. Dia kuliahkan mekatronika terus akhirnya itu tiba-tiba lari menghilang. Nggak tahunya dia itu masuk ke camp
Jadi malah sekarang menjadi petarung MMA itu. Iya, tapi saya cukup senang. Nah, eee, dia nggak mau kuliah, nggak apa-apa, tapi sudah menekuni MMA dan sudah beberapa kali tampil di televisi dan dapat juara. Itu yang Wow. itu yang membuat saya senang. Itu Pak. Pak Jadi Sastro, ya. ya, Pak Sastro, satu kalimat untuk Nusantara kita, Pak. Monggo. ya, Bumi Nusantara adalah tempat yang indah, tempat yang istimewa buat kita untuk menjalin persaudaraan, menjalin kerukunan, dan meningkatkan sama. Wajib kita jaga keutuhan Bumi Nusantara kita. Wah, terima kasih Pak Sastro atas sharingnya, atas waktunya. Luar Ya. biasa. Terima kasih Pak. Ya. Sampai ketemu di Jogja. Iya, selamat siang. Hatur nuhun. Iya. Selamat siang.